Hai, saya memiliki sedikit masalah. Tetangga saya memberikan saya sebuah request untuk mengubah pisau ini menjadi pisau baja yang bisa dikeraskan atau disepuh. Seperti itulah. Masalahnya, pisau ini bukan terbuat dari baja karbon tinggi atau sejenisnya, alias dari plat strip yang sama sekali nggak bisa disepuh. Lantas, bisakah kita mengubah pisau kualitas rendah ini menjadi pisau berkualitas tinggi? Mirip-mirip mengupgrade senjata di video games gitu. Oke, kalau masih penasaran, langsung simak saja yuk videonya. Disclaimer, apa yang saya katakan di video ini, saya dapatkan dari berbagai sumber di Google dan YouTube. Jadi, apabila ada mahasiswa, dosen, atau siapapun yang berkaitan dengan teknisi yang melihat video ini, dan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Baja adalah campuran atau alloy dari besi dan karbon. Besi adalah suatu elemen logam transisi berlambang Fe dengan nomor atom 26 dan massa atom 56 pada tabel periodik. Karbon adalah suatu elemen non-logam berlambang C dengan nomor atom 6 dan massa atom 12. Besi cenderung memiliki sifat yang ulet dan mudah dibentuk. Sedangkan karbon dalam bentuk arang bersifat getas dan rapuh. Begitu keduanya digabungkan, didapatkanlah baja yang sifatnya lebih keras dan kuat. Dari sifatnya ini, baja diaplikasikan secara luas mulai dari part kendaraan, perkakas, hingga kerangka gedung-gedung pencakar langit. Yang anehnya kalah dari pesawat aluminium. Kadar karbon pada baja adalah sekitar 0,05% hingga 2% tergantung pengaplikasiannya. Untuk pisau, baja yang cocok adalah kisaran 0,4% hingga 1,6% karbon. Cukup karbon supaya baja bisa membentuk struktur martensit. Intinya ya itu bisa dikeraskan agar bisa mempertahankan ketajamannya. Saya tidak mau membahas teknik metalurgi sejauh itu. Mari kita secara simpel saja, oke? Semut s**an. Karburasi adalah salah satu proses perlakuan panas di mana besi dipanaskan kemudian menyerap karbon dari mineral yang mengandung karbon seperti arang, karbon monoksida, gas metana, bahkan sianida. Ketika besi atau baja karbon rendah dipanaskan hingga fase austenit atau berwarna merah delima hingga kekuningan, besi memiliki afinitas tinggi untuk menyerap karbon sehingga karbon bisa masuk ke dalam besi dan menjadikannya baja. Kedalaman penetrasi karbon tergantung dari seberapa lamanya pemanasan. Semakin lama, maka penetrasi karbon semakin dalam. Ketika baja yang dikarburasi disepuh, bagian permukaan yang dikarburasi akan mengeras dan bagian tengahnya tetap lunak. Teknik pengerasan ini disebut juga sebagai pengerasan permukaan atau cast hardening. Bangsa Romawi kuno menggunakan metode ini untuk mengeraskan pedang gladius dengan kadar karbon tinggi di ujung dan kadar karbon rendah di pangkal. Di Jepang kuno, pedang katana dibuat dengan struktur besi yang ulet di tengah dan baja karbon yang mengelilingi bilah, menghasilkan pedang yang keras dan tajam, tetapi tetap tangguh dan tidak getas. Dan tidak hanya zaman dulu, zaman sekarang, teknik karburasi dan pengerasan permukaan juga masih dipakai seperti membuat spare part yang tahan aus namun tetap ulet, atau membuat perkakas murah seperti kikir murah yang bukan terbuat dari baja berkakas, biasanya diproduksi di India atau made in China. Seperti yang Anda lihat sekarang, pisau ini sangat low quality. Lihat, dikikir saja mempan. Bahkan bisa dikelupasin sama pisau saya. Wow. Jadi, bisakah kita mengupgrade pisau murah ini jadi pisau baja berkualitas yang punya damage dan durability yang lebih tinggi seperti di video game? Pertama, kita siapkan pisaunya, kemudian diamplas untuk membersihkan oksidasi dan karat di permukaannya. Kemudian, siapkan 3 bahan utama. Arang berperan sebagai agen pembawa karbon, terigu, dan air untuk melekatkan arang, dan garam dapur sebagai flux.
pecahan arang ini masih besar-besar. Kita haluskan terlebih dahulu dengan mortar dan plester. Lalu kita campur serbuk arang, garam, terigu dengan rasio 6:4:3. Tambahkan air secukupnya. Setelah dirasa cukup lengket, kita lapisi pisau dengan ramuan arang ini, kemudian tunggu hingga kering. Saya juga menyiapkan 2 plat besi ini. Yang satu tidak diapa-apain sebagai kontrol, dan satunya akan dibungkus dengan arang, kemudian kita tes. Setelah kering, kita siapkan tanah liat untuk membungkus pisau. Biar lebih praktis, pakailah tanah liat yang air hardening. Hoi, nonton apaan lu? Gua ngedit. Kemudian, masukkan pisau berbalut ramuan arang ke wadah tanah liat, lalu ditutup sampai kedap udara. Lalu kita tunggu sampai kering. Oke, semuanya sudah siap. Sekarang mari kita ke tungku. Saya di sini melakukan pembakaran setidaknya selama 1 jam. Lalu kita lihat apakah damage-nya bakal nambah. Oh iya, biar irit gas, saya juga sekalian mau nempah. Hehe. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Oke, sekarang sedang dalam proses pembakaran. Di sini reaksi yang terjadi adalah karbon pada arang akan bereaksi dengan oksigen untuk karbon monoksida. Kemudian 2 karbon monoksida bergabung akan menjadi CO2 dan menyisakan 1 karbon yang nantinya akan diserap ke pisau. Ketika karbon masuk pisau, pisau ini bakal jadi baja. Oke. A fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Oke, 1 jam sudah berlalu. Biarkan kita dinginkan objek eksperimen kita di tungku. Lalu lihat isinya. Sekarang, baik pisau maupun plak eksperimental dan kontrol, kita panaskan lagi di tungku untuk proses normalisasi untuk menghilangkan stres pada baja. Pemanasan hanya sebentar saja, sekitar 3-5 menit, lalu didinginkan di suhu ruang.
Kita panaskan lagi untuk proses penyepuhan. Baja yang siap disepuh tidak tertarik dengan magnet, jadi magnet bisa dijadikan sebagai indikator. Kemudian, pisau dicelupkan ke minyak hangat. Diikuti objek eksperimen dan kontrol. Oke, saatnya kita tes. Tes kikir. Plat kontrol sangat mudah kikir, masih lunak walaupun disepuh. Plat eksperimen. Keras dan licin. Pisau. Kikir tidak mengikis pisau, terasa licin seperti kaca. Tes bunga api. Plat kontrol, bunga apinya biasa saja. Plat eksperimen, bunga apinya sangat energik dan sama seperti pisau. Sekarang, mari kita adu plat eksperimen dan plat kontrol. Plat kontrol penyok, namun plat eksperimen baik-baik saja. Sekarang kita tes pisau. Yap, pisau menang karena pisau sudah menjadi baja yang keras. Sedikit grinding untuk menajamkan bilahnya. Kita asah dulu untuk menghaluskan sisi tajamnya. Kita pasang lagi ke gagangnya. Dan walah, akhirnya pisau kita berhasil di-upgrade menjadi pisau baja karbon tinggi. Mari kita tes dengan kayu untuk melihat keawetan mata pisaunya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oh, mungkin Anda tertarik dengan video saya yang lain seperti membuat tungku tempah atau membuat chainmail. Silahkan dicek videonya dan jangan lupa subscribe ya.